Oke, aku record. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama terkait belajar sepanjang hayat. Nah, sebelum kita melakukan diskusi terkait pengalaman-pengalaman kita melaksanakan PPL di SMPN 3 Malang, saya akan memberikan beberapa pemantik terlebih dahulu terkait apa itu belajar sepanjang hayat. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya belajar sepanjang hayat itu adalah sebuah proses belajar yang berkelanjutan dan tidak terbatas pada waktu, tempat, dan jenjang pendidikan. Nah, melalui belajar sepanjang hayat ini, seorang individu pasti akan selalu belajar untuk menambah pengetahuan informasi di dalam dirinya dan mengasah keterampilan yang dimilikinya, seperti keterampilan interpersonal, contohnya cara berkomunikasi, pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Nah, di era saat ini, kita sebagai seorang guru juga dituntut dalam hal penguasaan iptek lebih khususnya untuk menyesuaikan adanya perkembangan zaman. Karena di era saat ini perkembangan zaman itu berkembang begitu pesat sehingga kita sebagai seorang guru juga dituntut untuk selalu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama terkait dengan bagaimana refleksi pengalaman kita ketika melaksanakan PPL sebagai belajar sepanjang hayat. Nah, karena kita ke depannya adalah sebagai calon-calon guru, tentu kita pasti menemukan hal-hal baru di tempat yang baru, di waktu yang baru, dan pada jenjang pendidikan yang baru. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai pengalaman yang saya rasakan ketika melaksanakan belajar sepanjang hayat. Nah, Bapak Ibu, ketika saya melaksanakan PPL, tentu belajar sepanjang hayat yang saya rasakan adalah pertama kali adalah bagaimana perencanaan terkait pembuatan modul ajar. Nah, ketika membuat modul ajar, tentu kita perlu menyesuaikan dengan namanya karakteristik kebutuhan belajar peserta didik. Yang perlu digarisbawahi bahwasanya ketika saya belajar dalam proses pembuatan modul ajar ini, tentu saya perlu memahami bagaimana karakter-karakter peserta didik di setiap kelasnya yang akan saya ajar. Karena ketika kita membuat dan merancang modul ajar, tentu pengimplementasian di setiap kelasnya itu akan mengalami perbedaan, tidak bisa disamakan. Mungkin saja modul ajar yang kita buat ini cocok untuk diimplementasikan di kelas A, tetapi belum tentu cocok untuk diimplementasikan di kelas B. Nah, maka dari itu perlu adanya kemampuan interpersonal juga sebagai seorang guru dalam hal pemecahan sebuah masalah dan pemikiran secara cepat untuk menentukan arah pembelajaran yang baik seperti apa. Nah, belajar sepanjang hayat yang kedua saya merasakan terkait dengan pengelolaan kelas, Bapak Ibu. Di mana ketika saya melakukan pengelolaan kelas itu, ternyata setiap peserta didik kita itu unik loh. Mereka mempunyai karakter yang bahkan setiap individu itu memiliki perbedaan masing-masing. Nah, tugas kita sebagai seorang guru itu adalah bagaimana dalam sebuah kelas itu bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menyenangkan, aman, dan nyaman untuk mereka semua belajar. Nah, caranya bagaimana pengelolaan kelas ini tentu Bapak Ibu guru perlu memperhatikan namanya kebutuhan belajar peserta didik. Nah, kebutuhan belajar peserta didik ini banyak sekali macamnya, yaitu menyesuaikan konteks materi dengan latar belakang peserta didik sehingga kita bisa menggali pengalaman-pengalaman bermakna dari mereka, kemudian juga bisa menyesuaikan dengan gaya belajarnya, ada audiotori, visual, dan kinestetik yang diintegrasikan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian juga Bapak Ibu bisa menggali minat dan motivasi belajarnya,
Misal dengan melakukan berbagai model pembelajaran, bisa melalui game salah satunya, sehingga bagi mereka pembelajaran itu menyenangkan. Nah, itu beberapa dua yang saya rasakan sebagai guru pembelajar sepanjang hayat ketika melaksanakan PPL di SMPN 3 Malang. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita semua ingin mendengar bagaimana pengalaman Bapak Ibu ketika melaksanakan PPL di SMPN 3 Malang. Monggo Bapak Ibu yang mau menyampaikan pengalamannya, siapa dulu? Monggo. Bu Esti mau menyampaikan pengalamannya? Baik, Oke, monggo Bu Esti. perkenalkan nama saya Ajeng Pangesti, biasa dipanggil Bu Ajeng bisa, Bu Esti bisa ya. Saya akan menceritakan pengalaman saya selama PPL 1 di SMP Negeri 3 Malang. Namun sebelumnya mungkin saya akan lebih pada ranah ke sarana dan prasarananya ya. Kalau untuk modul ajar tadi menurut saya sudah terwakilkan oleh Pak Prima tadi, pembahasannya mengenai modul ajar. Kalau dulu itu saya pernah, sekilas cerita ya, dulu itu saya pernah mengajar di SMP. Nah, SMP-nya ini terpencil seperti itu. Jadi untuk sarana dan prasarana seperti LCD, nah bahkan untuk papan tulis itu masih memakai papan tulis yang pakai itu kapur. Nah, jadi otomatis di sana itu apa ya, sangat terpencil sekali. Kemudian untuk sarana dan prasarananya menurut saya itu sangat-sangat kurang memadai. Nah, sementara berbanding terbalik dengan ketika saya PPL saat ini seperti itu. Di mana di SMP Negeri 3 Malang itu eh, seluruh fasilitas itu sangat-sangat ada dan memadai semua, mulai dari LCD, kemudian bahkan dari bangku-bangkunya, kemudian kelasnya itu semua sudah memadai, dan untuk intinya fasilitasnya itu sangat-sangat bagus lah seperti itu. Nah, jadi ketika saya PPL itu otomatis saya harus di mana sekarang kan itu kurikulum merdeka kan fokus pada peserta didik ya, sementara pada saat saya pernah mengajar dulu itu masih fokusnya kepada guru, karena selain fasilitas yang kurang memadai, kemudian LKS pun atau buku paket itu tidak ada. Dan sementara di sini itu ada semua seperti itu selama PPL itu. Dari e-booknya, kemudian handphone, laptop, komputer, LCD, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi otomatis ketika saya membuat modul ajar itu akan sangat-sangat apa ya, jomplang gitu loh. Dari yang awalnya saya jadi senternya mereka peserta didik, dan sekarang saya harus fokus ke peserta didik, student center seperti itu. Jadi gimana caranya sekarang itu saya lebih fokus pada pembelajaran yang menyenangkan melalui berbagai aplikasi seperti itu. Kemudian menggunakan kalau bisa menggunakan keseluruhan fasilitas yang ada di kelas tersebut. Seperti itu sih kalau dari saya. Mungkin dan hal ini juga yang nantinya ketika saya terjun ke lapangan setelah menjadi guru yang sesungguhnya, ketika saya ditempatkan di mana ya, tempat yang mungkin seperti terpencil tadi, seperti di sekolah yang pernah saya ajar dulu, saya bisa menerapkan pembelajaran tersebut, namun mungkin tidak melalui aplikasi ataupun hal yang lain, hanya memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekolah tersebut saja. Seperti itu sih kalau dari saya. Kemudian untuk yang kedua mungkin mengenai modul ajar itu tadi juga dapatkan banyak pengalaman dari guru pamong, dosen maupun teman-teman yang lain mengenai cara membuat modul ajar seperti itu. Kemudian cara
bagaimana cara saya memahami karakteristik peserta didik. Karena di mana di PPL 1 ini di kelas 3.44 itu ada 2 peserta didik yang memang memiliki kebutuhan khusus seperti itu. Itu saja sih Pak Prima. Oke, terima kasih Bu Ajeng atas pendapatnya terkait diskusi kali ini. Nah, kalau Bu Ajeng ini itu lebih kepada bagaimana fasilitas yang ada di sekolah itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana inovasi yang akan guru lakukan dalam pembelajaran. Betul nggak Bu Ajeng ya? Nah, selain itu Bu Ajeng pengalamannya ini terkait dengan bagaimana menyiapkan modul ajar untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Terlebih saat ini eranya adalah semua sekolah diwajibkan untuk menjadi sekolah inklusi. Sehingga mau tidak mau, kita sebagai seorang guru itu juga dituntut untuk bagaimana memahami kebutuhan anak-anak inklusi ini, anak-anak kebutuhan khusus ini, agar mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan bisa menyesuaikan dengan perkembangan belajar peserta didik lainnya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapatnya, monggo. Siapa dulu? Baik, Pak Pak Sofi, Prima. monggo Pak Sofi. Iya, kedengaran ya? Ya, sudah Pak Sofi. Iya. Eh, Perkenalkan nama saya Ahmad Sofiuddin, bisa dipanggil Pak Sofi gitu ya. Terkait dengan pembelajaran sepanjang hayat berkenaan dengan selama PPL, ada banyak sekali yang saya pelajari, yang saya dapatkan ketika PPL. Karena mungkin saya ceritakan dulu, saya mulai dari kecil itu sekolah di sekolah swasta, bukan sekolah negeri. Kan manusia kan kita itu pengetahuan kita kan berasal dari pengalaman dan apa yang kita ketahui dari mencari informasi, membaca dan pengalaman selama hidup itu ya. Jadi ketika di SMPN negeri di tempat PPL itu merupakan hal yang baru, sangat baru. Karena selama ini saya kan mulai dari kecil eh, SD, SMP, SMA itu swasta, jadi mengetahui oh sekolah itu seperti ini. Ketika saya PPL S1 dulu juga di sekolah swasta, di SMK swasta. Jadi yang saya tahu, oh sekolahan itu seperti ini. Ketika saya sekolah di PPL di sekolah negeri SMPN 3 Malang, itu banyak sekali yang itu merupakan hal baru. Oh ternyata seperti ini. Nah, beberapa yang saya pelajari, saya juga beruntung mendapatkan DPL sama guru pamong yang keren, bisa sharing-sharing, memberikan banyak informasi, banyak pengetahuan. Yang pertama mungkin yang saya pelajari terkait lingkungan. Sama teman-teman kemarin juga ikut wawancara di manajemen itu, ternyata lingkungan untuk membentuk kenyamanan bagi peserta didik itu memerlukan lingkungan yang kondusif, yang nyaman, aman, sehingga peserta didik dapat belajar dengan baik. Ketika di SMPN 3 juga kemarin kita juga tahu ya, ketika waktunya jam pulang, jam setengah tiga itu bagi peserta didik, terus jam guru itu jam 3 guru baru boleh pulang. Itu sampai jam 3 itu banyak peserta didik yang masih di sekolah. Mereka nyaman, jadi sambil nunggu orang tua menjemput, ada yang saya tanya kemarin masih mengerjakan sesuatu apa ekskul dan lain-lain. Jadi mereka itu kayak nyaman gitu di sekolah. Itu yang pertama terkait lingkungan. Yang kedua terkait modul belajar, saya banyak sekali apa pengetahuan terkait modul ajar ya. Apalagi kemarin guru Pamong memberikan banyak sekali tips-tips dan juga cara membuat modul ajar yang benar seperti apa, terus dituntun dengan baik seperti itu. Yang ketiga itu terkait ini pengelolaan kelas. Karena kemarin saya mendapatkan kelas yang cukup aktif ya, cukup aktif, bahkan mungkin 50% anaknya aktif. Nah, saya kan hitungannya masih guru baru di sekolah dengan background negeri dan kemarin juga diskusi sama teman-teman juga sama guru pamong bagaimana mengkondisikan kelas seperti ini, anak yang kinestetik itu
oh caranya seperti ini Pak, itu dari guru Pamong. Itu merupakan pengalaman dan pembelajaran yang cukup berkesan buat saya. Lalu yang keempat itu terkait teknologi, penggunaan teknologi. Karena selama ini kan teknologi dirasa itu apa ya, tidak penting atau malah berbahaya buat anak-anak gitu kan. Tapi ternyata teknologi itu bisa berdampingan, bahkan bisa menjadi media buat pembelajaran seperti laptop yang mungkin kita ketahui itu kan laptop LCD gitu kan. Nah, HP dulu kan sama orang tua kan cenderung dilarang karena takut membahayakan atau kalau dipakai anak itu tidak bisa dikondisikan. Tapi ternyata handphone itu sekarang bisa digunakan menjadi media pembelajaran. Jadi banyak sekali media-media atau aplikasi yang itu menggunakan handphone sebagai bisa akses informasi atau game-game di sana. Bahkan asesmen itu bisa menggunakan eh, media handphone. Kemarin juga diskusi sama teman-teman dikasih tahu, oh ini ada aplikasi yang buat asesmen anak-anak gitu. Nah, itu cukup cukup banyak. Menurut saya itu sangat banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan ketika ketika selama PPL. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Oke, Pak Sofi. Kalau Pak Sofi ini lebih belajar bagaimana mencoba memahami peserta didik, gimana caranya sih menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, yang aman dan nyaman mereka untuk belajar. Kemudian juga terkait dengan perancangan modul ajar yang mungkin saja ketika eh, di perkuliahan hanya sebatas sistematikanya saja. Namun ketika di SMPN 3 Malang ini lebih kepada penerapannya agar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Oke, terima kasih Pak Sofi. Selanjutnya, monggo Bapak Sama-sama. Ibu yang mau menyampaikan terkait refleksi pengalaman belajarnya di SMPN 3 Malang. Monggo, Pak Adrian. Ya, Monggo Pak Adrian. ya, baik Pak Prima, terima kasih. Untuk teman-teman semuanya juga, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nah, kalau dari pengalaman saya dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat yang saya lakukan selama saya PPL di SMP Negeri 3 Malang, pengalaman saya di situ banyak sekali, Pak. Gitu. Jadi, misalkan pengalaman tentang pembelajaran di kelas, Pak. Jadi, ketika observasi, saya ditempatkan di kelas 8.6, Pak. Jadi di kelas itu saya melakukan observasi, melihat ibu guru yang mengajar di situ gitu. Akhirnya dapat saya simpulkan kalau di kelas 8.6 yang saya tempati itu, Pak, itu anaknya kritis gitu, Pak. Jadi anaknya itu suka bertanya, terus aktif gitu. Jadi saya di sini mulai berpikir, berarti kalau saya nanti praktek di situ harus bisa menjawab pertanyaan anak-anak gitu. Jadi mulai dari situ saya mulai belajar untuk menggali-gali materi lagi, saya pelajari agar nanti ketika saya praktek di situ, mengajar di situ, ketika ada anak-anak bertanya, saya bisa menjawab dengan benar seperti itu. Mungkin itu. Yang kedua, pengalaman saya yaitu ketika observasi juga, saya melihat ternyata Bapak Ibu guru itu tugasnya tidak cuma mengajar di kelas saja, tetapi ternyata di luar kelas juga ada, Pak. Misalkan menemani peserta didik dalam hal kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah seperti itu. Jadi guru juga menemani peserta didik, misalkan kalau ada kegiatan di sekolah, misalkan P5 atau kegiatan senam pagi, itu guru harus menemani peserta didik, mendampingi peserta didik gitu. Tidak ditinggal peserta didik sendirian gitu, tapi kita sebagai guru mendampingi mereka gitu. Jadi itu merupakan pembelajaran juga, karena saya dulu sempat berpikir kalau nanti saya menjadi guru mungkin cuma mengajar terus selesai, ternyata tidak gitu. Seperti itu, Pak. Lalu berikutnya mungkin yang saya alami, pengalaman saya tentang ini, tentang komunikasi, Pak. Saya di sini belajar juga tentang komunikasi antara saya dengan rekan-rekan gitu, dengan Bapak Ibu guru yang lain gitu, berkomunikasi dengan baik gimana seperti itu. Untuk menjalin hubungan antara rekan sejawat gitu, Pak. Karena nanti ketika jadi guru pun saya pasti punya rekan-rekan guru yang lain. Jadi dengan begitu saya harap saya bisa berkomunikasi dengan mereka dengan baik seperti itu.
Lalu berikutnya mungkin ilmu yang saya dapat dari guru pamong, Pak. Jadi pembelajaran sepanjang hayat saya dapatkan dari guru pamong. Itu saya diajari banyak hal seperti itu, mungkin seperti pembuatan modul ajar, asesmen, media-media pembelajaran, dan seperti itu. Itu saya dapatkan dari guru pamong juga. Saya dapatkan juga dari dosen pembimbing juga yang memberi ilmu pada saya gitu. Terus kepada teman-teman juga yang mengajari saya tentang teknologi-teknologi terbaru yang belum saya ketahui seperti itu. Misalkan biasanya kalau saya melaksanakan asesmen itu masih pakai kertas gitu karena masih belum tahu teknologi yang berkembang gitu. Mungkin yang tahu teknologi mungkin saya cuma Google Form aja gitu. Tapi ternyata ketika saya mengikuti PPL ini saya banyak tahu ternyata ada media lain gitu, Pak. Misalkan Sokratif. Ah, itu saya dapat info dari teman Pak Diki itu ternyata ada Sokratif. Terus dari Bu Ajeng ternyata ada juga media puzzle seperti itu, teka-teki silang seperti itu. Jadi itu ternyata membantu saya untuk belajar berkembang lagi. Mungkin itu Pak pengalaman saya. Terima kasih. Oke, kalau Pak Adian ini lebih kepada bagaimana mengetahui perkembangan teknologi untuk bisa diterapkan di dalam pembelajaran. Nah, selain itu, ketika dalam proses belajar, ternyata secara tidak langsung juga menambah kemampuan interpersonal kita. Salah satunya kita dituntut untuk berkomunikasi dengan baik, baik itu dengan rekan sesama guru atau mungkin dengan peserta didik kita. Karena kita akan sebagai guru pasti tentunya akan menemui banyak orang dalam satu hari itu. Sehingga kita mau tidak mau kemampuan interpersonal kita bertambah, selain itu juga pengetahuan informasi kita juga pasti bertambah. Oke, terima kasih Pak Dian atas menceritakan pengalaman terkait belajar sepanjang hayat. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan? Monggo. Pak Dharma, monggo Pak Dharma. Oke, terima kasih Pak Prima. Mohon izin teman-teman. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dharma. Saya mahasiswa yang sedang PPL kemarin di SMN 3 Malang. Nah, pembelajaran saya selama PPL itu banyak sekali, mungkin bisa presentasinya lebih besar yang saya dapatkan selama PPL. Nah, ada beberapa poin yang jadi pengalaman pembelajaran saya sepanjang hayat. Yang pertama itu adalah saya harus belajar jadi guru yang baik dan profesional, di mana saya harus memahami tentang peserta didik, memahami karakter, pembelajaran berdiferensiasi itu sangat luar biasa. Dari hal yang saya tahu hanya ngajar di kelas, ngasih materi, selesai, ternyata banyak sekali yang harus dipersiapkan. Terus di sana juga pembuatan perangkat pembelajaran, mulai dari modul ajar, mulai dari asesmen, dan media pembelajaran itu sangat luar biasa. Ternyata modul ajar itu variatif, tergantung kelas. Ternyata asesmen itu variasinya banyak, bermacam-macam, tergantung penilaian apa yang dipakai. Terus juga media pembelajaran yang bagaimana. Ternyata setelah kita memahami peserta didik itu, kita tahu karakter, kita tahu model pembelajaran yang linguistik ataupun yang audio teori ataupun yang macam-macam, itu juga akhirnya berdampak kepada media belajar yang kita siapkan. Selain itu juga di sekolah kita juga belajar manajemen sekolah, bagaimana menjadi guru, bagaimana menjadi waka, bagaimana menjadi kepala sekolah, ataupun staf DU, di mana kita belajar banyak hal di sana, di mana perangkat-perangkat tersebut ternyata mempengaruhi proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya adalah selama PPL ini juga saya berterima kasih khususnya pada dosen pendamping lapangan PPL pembimbing Pak Medi dan guru pamong Bu Yuli, di mana saya belajar banyak hal, di mana beliau dosen pamong mengajarkan saya bagaimana berinteraksi terhadap guru itu dan pihak sekolah, bagaimana hubungan sosialnya kita kepada sekolah itu kita sangat diarahkan sehingga kami bisa menjalaninya dengan baik. Kemudian untuk Bu Yuli, saya juga terima kasih. Beberapa kali sering ditegur karena saya tentang pembuatan modul ajar. Dari situ saya mulai mendapatkan peningkatan tentang modul ajar.
oh di mana yang asesmen seperti ini, asesmen apa penilaian itu tahu bedanya, bagaimana manajemen waktu. Itu banyak sekali pengalaman dari Bu Yuli yang di mana beliau sendiri pengalamannya yang luar biasa. Terakhir dari saya itu adalah ternyata belajar bareng-bareng satu kelompok itu malah lebih baik, karena bersyukur punya teman-teman PPL dari berbagai lintas jurusan, khususnya satu kelompok ini, di mana saya belajar, diajari mana yang saya tidak bisa diajari, di mana yang saya bisa memberikan pelajaran terhadap teman-teman yang lainnya, sehingga kolaborasi itu tidak hanya sekedar di LMS, tapi kolaborasi itu di luar LMS kita selalu kompak. Itu pengalaman yang luar biasa. Terima kasih. Oke, kalau Pak Dharma ini lebih bercerita bagaimana ternyata Pak Dharma bisa mendapatkan pengetahuan informasi apapun itu dari orang luar, dari rekan kerja, ataupun mungkin dengan teman sejawat. Nah, itu pentingnya teman-teman, bahwasanya ketika kita belajar itu bukan hanya sebatas kita membuka buku, kemudian kita membaca, memahami materi saja, tetapi kita bisa mendapatkan pengalaman belajar itu mungkin saja dari orang lain. Karena pasti setiap orang itu kan pengalamannya berbeda-beda. Nah, dari pengalaman yang didapat orang lain itu, kemudian mereka berbagi praktik baik kepada kita semuanya, sehingga secara tidak langsung kita juga ikut belajar dalam prosesnya. Oke, terima kasih Pak Dharma atas refleksi kegiatan belajar sepanjang hayat. Oke, selanjutnya yang terakhir, Pak Diki, monggo untuk menyampaikan refleksinya ketika melakukan belajar sepanjang hayat di SMPN 3 Malang. Baik, terima kasih Pak Prima dan teman-teman atas kesempatannya. Jadi kaitannya dengan belajar sepanjang hayat, saya menyadari bahwasannya belajar di berbagai tempat mengajarkan kita dan memberikan makna kepada kita terkait khasanah pengalaman dan pengetahuan yang sangat luar biasa. Karena pada saat PPL di SMPN 3 Malang itu adalah kali pertamanya saya mengajar di sekolah SMP, karena sebelumnya saya mengajar di SMA. Dan ternyata menjadi guru itu harus memang keluar dari zona nyaman. Kenapa kok keluar dari zona nyaman? Karena di lingkungan yang baru kita harus beradaptasi lagi. Kita harus bisa mengetahui karakteristik yang beragam dari anak didik kita. Contohnya ketika di kelas, saya kebetulan PPL itu mendapat amanah untuk mengajar di kelas 73, di mana dominasi anak-anak di kelas itu adalah kinestetik. Dan itu berbanding terbalik, berbeda 160 derajat dengan anak didik saya di tingkat SMA yang mana dominasi belajarnya mungkin lebih ke visual maupun audiovisual. Sehingga pada waktu pelaksanaan PPL saya banyak belajar terkait dengan pengintegrasian teknologi ke dalam pembelajaran, khususnya yang berhubungan dengan game-game pembelajaran, karena kita tahu bahwa anak-anak kinestetik itu lebih suka kalau dia itu belajar sembari beraktivitas, sehingga saya banyak mempelajari terkait dengan model-model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik di kelas tersebut. Dan juga yang kedua terkait dengan pembuatan modul ajar. Karena sebelumnya ketika dulu S1 saya tidak mempelajari tentang modul ajar itu seperti apa. Karena dulu waktu S1 saya mempelajari tentang pembuatan RPP 1 lembar di kurikulum 2013. Tapi sekarang semakin berkembang, modul ajar itu ternyata dengan adanya kurikulum merdeka itu tidak cukup cuma 1 lembar. Kita perlu membuat modul ajar yang benar-benar kompleks. Itu bisa mendiagnosis dari peserta didik, bisa mengukur gaya belajar mereka, kemampuan mereka, dan juga capaian belajar mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan kemudian katanya dengan belajar sepanjang hayat, saya juga menyadari bahwa sebenarnya setiap orang itu adalah guru dan alam raya itu adalah ruang kelasnya. Karena saya banyak belajar sekali dengan berbagai pihak di sekolah, baik itu dengan rekan-rekan PPL, dengan guru pamong, dosen pamong, terkait menjadi guru yang sebenarnya itu bagaimana. Karena menjadi guru tidak cukup hanya dengan mengajar di kelas, menyampaikan materi, namun jauh daripada itu menjadi guru itu kita perlu menanamkan karakter yang baik. Kita perlu menanamkan kepada diri kita bagaimana menjadi sosok role model yang baik bagi anak didik kita. Dan itu memerlukan proses belajar dan belajar. Jadi kalau mau jadi guru harus mau keluar dari zona nyaman dan kemudian harus mau belajar dan belajar, karena guru itu bukan predikat kenikmatan, karena menjadi guru itu sebenarnya
sebuah konsekuensi untuk kita agar mau belajar dan terus belajar mengembangkan skill kita. Karena semakin zaman berkembang, semakin kompleks pula skill yang harus dimiliki oleh seorang guru itu sendiri. Itu dari saya, Pak Prima. Oke, kalau Pak Diki ini lebih bahwasanya kita sebagai guru itu pasti akan terus belajar. Saya setuju dengan pendapat Pak Diki bahwasanya setiap tempat itu adalah bisa disebut sebagai sekolah dan setiap orang itu adalah sebagai guru. Nah, kata-kata tersebut itu bisa dianalogikan lagi bahwasanya kita itu belajar bisa dimanapun. Terlebih kita sebagai seorang guru, ini kan dituntut untuk selalu berkembang, menyesuaikan perkembangan zaman, menyesuaikan kebutuhan belajar peserta didik kita yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini dalam arti tadi latar belakangnya, gaya belajarnya, kemudian kodrat zaman bagaimana perkembangan iptek ternyata juga sangat mempengaruhi adanya pendidikan yang ada saat ini. Sehingga mau tidak mau, kalau kita mau menjadi guru inovatif dan kreatif, kita juga harus menyesuaikan itu semua, gitu. Nah, selain itu, kita sebagai seorang guru juga dituntut dengan namanya tadi, Pak Diki bercerita terkait dengan kolaborasi, bisa mendapatkan pengetahuan dari manapun juga. Nah, ke depan, sebagai kita calon-calon guru profesional, guru-guru masa depan, tentu kita harus menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Kita harus bisa menjadi pemimpin untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna kepada peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif lagi agar mereka lebih nyaman, menyenangkan, dan nyaman dan aman ketika mereka belajar di sekolah. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, semangat terus untuk terus belajar, semangat terus untuk melanjutkan pendidikannya, jangan pernah berhenti untuk pendidikan saat ini, setelah S1, pendidikan S1 melanjutkan profesi, dan saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa melanjutkan pendidikan di tingkat S2, agar kita bisa mengembangkan pengetahuan-pengetahuan teoritis kita terkait dengan pembelajaran-pembelajaran masa kini, sehingga bukan hanya sebatas teori saja yang kita dapatkan, tetapi kita bisa mengembangkan itu untuk meningkatkan partisipasi peserta didik kita dalam proses belajar di kelas nantinya. Bapak Ibu, tantangan ke depan kita sebagai guru-guru muda masa depan tentu sangatlah kompleks. Sehingga Bapak Ibu juga dituntut untuk mengetahui informasi-informasi yang sedang update saat ini. Jangan sampai Bapak Ibu ketika ditanyai peserta didiknya justru tidak bisa menjawab. Karena yang perlu kita ketahui lagi bahwasanya guru itu adalah salah satu sumber belajar bagi peserta didik. Walaupun tidak dipungkiri bahwasanya peserta didik kita bisa belajar dari namanya internet. Nah, tapi kita sebagai guru itu adalah salah satu sumber belajar mereka. Dan bahkan juga bisa saja dominan sumber belajar peserta didik. Nah, maka dari itu, tuntutan kita ke depan lebih besar lagi. Kita bukan hanya sebatas mengajar di kelas, tetapi kita juga dituntut untuk mendidik peran kita, mendidik karakter-karakter generasi muda yang mungkin di zaman kita dulu sekolah dengan generasi saat ini ada sedikit pergeseran dan perbedaan. Nah, itu tantangan kita bagaimana kita selalu menanamkan nilai, norma, dan moral di dalam diri peserta didik kita sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita bernegara di Indonesia ini. Semangat terus Bapak Ibu. Semoga pendidikan Indonesia lebih maju di tangan kita karena kitalah yang mencetak generasi emas itu. Kita yang mendidik generasi emas itu. Jangan pernah lelah, jangan pantang menyerah, hadapi semua tantangan-tantangan itu. Mungkin saja kita tidak bisa melihat Bapak Ibu bahwasanya peserta didik kita ketika sukses, kita hanya merasakan ikut senang. Kita akan memetik hasilnya itu nanti ketika mungkin 10-20 tahun lagi ketika melihat mereka sukses. Tidak bisa secara instan. Maka dari itu terus menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang lebih inovatif, yang menyenangkan, agar materi-materi yang kita sampaikan lebih mudah dipahami oleh peserta didik kita.
Semangat terus ya Bapak Ibu. Semoga apa yang kita berikan kepada peserta didik kita menjadi ladang pahala bagi kita untuk kita bisa menjadi guru-guru profesional dimanapun kita nantinya ditempatkan di pelosok negeri. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri diskusi kita kali ini. Selamat menunaikan tugas-tugas mulia sebagai seorang guru.